Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilda Syafarinda dari Manajemen 5A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar dalam ekonomi Islam. Dan ada definisi pasar. Pasar didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dalam ilmu ekonomi, suatu pasar dapat diistilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan di mana saja, yang antara penjual dan pembeli bisa berhubungan secara langsung atau tidak langsung. Dan ada juga fungsi pasar. Yang pertama itu menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar. Yang kedua, pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Yang ketiga, pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Yang keempat, pasar melakukan pembatasan. Dan yang terakhir, pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Jadi, dalam ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Tidak boleh ada jarak di antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Dan ada juga larangan intervensi harga. Dasarnya dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan harga, dan dalam hadis lain, Allah lah yang telah menaikkan dan menurunkan harga. Selanjutnya ada struktur pasar. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Kebalikan dari pasar sempurna, di mana antar penjual dan pembeli jumlahnya relatif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moral di pasar. Yang pertama, jujur dalam menakar dan menimbang. Yang kedua, menjual barang yang halal. Yang ketiga, menjual barang yang baik mutunya. Yang keempat, tidak menyembunyikan catat barang. Yang kelima, tidak melakukan sumpah palsu. Yang keenam, longgar dan murah hati. Yang ketujuh, larangan talaki al-rukban atau menjemput penjual, atau adanya estimated information. Yang ke-8, larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya. Yang ke-9, larangan penimbunan harta atau iktikar. Yang ke-10, tidak menyaingi penjual lain. Yang ke-11, tidak melakukan riba. Dan yang terakhir, mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Hizbah adalah institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi, tujuan khusus Hizbah adalah mengawasi kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar yang normal, melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar. Yang terakhir ada fungsi lembaga Hizbah. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fungsi ekonomi, contohnya itu memastikan tercukupi kebutuhan dan pengawasan terhadap produk, jasa, dan perdagangan. Yang kedua ada fungsi sosial, itu mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat dan pedagang, memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang. Dan yang ketiga ada fungsi moral, yaitu mewujudkan perekonomian yang bersifat moral berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum.